Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Salam teman-teman di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Mari kita memulai doa malam kita dari tempat kita masing-masing. Kita rindu, kita boleh bersama-sama berdoa buat segala kerinduan kita, terlebih buat kota kita, bangsa kita. Kita satukan hati kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama dari tempat kami masing-masing berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati doa malam kami malam hari ini, semuanya kami persembahkan kemuliaan demi kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, menyembahmu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi kita katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan dari tempat kita masing-masing. Mari kita tinggikan namanya yang kudus, sebab Dia baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih, sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Layaklah ditinggikan, layaklah diagungkan, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkaulah satu-satunya penyelamat kami, Engkaulah satu-satunya penolong kami ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan demi kemuliaan kami persembahkan kepadamu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Benar Tuhan Yesus, segala kemuliaan demi kemuliaan kami persembahkan, kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami kepadamu, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami yang ikut berdoa, yang ikut bernyanyi, biarlah semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar kami mau berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa yang kami kasihi. Shalom atas bangsa kami, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan atas bangsa kami. Tuhan memberkati setiap provinsi, setiap daerah, setiap kota, setiap pulau-pulau, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami terus memohon belas kasihan-Mu, meminta pertolongan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan
menyembuhkan bangsa kami dari bencana COVID ya Tuhan. Kami yakin dan percaya sesuai dengan waktunya Tuhan, bangsa kami akan kembali pulih, bangsa kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami, diberkati Pak Jokowi dan wakilnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas Presiden kami, kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan atas Presiden kami ya Tuhan. Diberkati TNI, Polri kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Diberkati juga menteri yang ada. Biarlah mereka boleh bersinergi semuanya, bekerja sama untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Diberkati juga para tim medis yang menangani COVID kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan mereka. Kesehatan mereka biarlah Tuhan yang menjamin. Dan pasien COVID yang terpapar ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap mereka ya Tuhan. Dengan bilur-bilur darah-Mu yang kudus Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat Bapak Gembala kami secara khusus di tempat ini, Bapak Yonatan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu ini, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati istri dan anak-anaknya, menantu cucunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarga Bapak Antipas, keluarga Bapak Paul, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan yang memberkati. Biarlah kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat lingkungan sekitar kami yang ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah melalui kehadiran gereja-Mu di tempat ini, gereja ini boleh menjadi saluran berkat. Dan ketika mereka mendengar puji-pujian, mereka pun boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Biarlah Engkau menyempurnakannya, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami ya Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami mendengarkan renungan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagi kami. Dan setiap kami pun yang mendengarnya dari tempat kami masing-masing, semuanya diberkati. Dan kami rindu biarlah Engkau menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bertemu lagi di ibadah doa malam Rabu ini, hari Rabu ini, maaf. Kita mau sama-sama belajar malam hari ini. Di tengah situasi dan kondisi pandemi virus corona yang saat ini sedang melanda bangsa dan negara kita, jemaat Tuhan dibagi menjadi dua kubu. Ada kubu pertama, yaitu kubu yang sedih, tidak bisa ibadah. Dan kubu yang kedua yaitu senang beroleh kesempatan tidak ibadah. Kita koreksi pribadi lepas pribadi, hati kita masing-masing. Di kubu manakah kita? Apakah kita ada di kubu yang pertama, sedih tidak bisa ibadah, atau yang kedua, senang beroleh kesempatan tidak ibadah. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa menyiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama akan menyimak Alkitab bersama-sama dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di rumah masing-masing. Judul perikop tersebut adalah Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah
dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasrat mengadakan ziarah, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat yang ke-9, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ayat yang ke-10, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat yang ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Untuk pembacaan firman kita malam hari ini, pembagian Mazmur ini ditandai dengan kata Sela. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi mengikuti bacaan firman kita malam hari ini, di beberapa ayat di belakang ada kata Sela, yaitu pembagian Mazmur. Jadi ada 3 bagian dalam pasal yang ke-84. Ada 3 bagian dalam Mazmur ini, yaitu bagian pertama ada di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, dan bagian kedua adalah dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9, dan ketiga adalah ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Tadi di awal-awal saya sedikit singgung, di masa-masa pandemi virus corona, dan di tengah himbauan pemerintah saat ini untuk beribadah di rumah, umat Kristen dibagi menjadi 2 kubu. Di awal tadi sudah saya singgung. Yang pertama yaitu kubu sedih tidak bisa ibadah, dan yang kedua yaitu kubu senang beroleh kesempatan tidak ibadah. Di kubu manakah Bapak Ibu Saudara? Apakah sedih karena tidak bisa berangkat beribadah ke gereja, atau senang karena diberi kesempatan untuk tidak beribadah? Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui Mazmur 84 ayat 1 sampai 13 ini, kita mau belajar bahwa meskipun ada wabah dan dihimbau untuk beribadah di rumah, kita wajib terus bergairah untuk beribadah. Tema yang saya ambil malam hari ini yaitu, adakah gairah dalam beribadah? Adakah gairah dalam beribadah? Sore ini kita mau sama-sama belajar apa ciri-ciri orang yang bergairah untuk beribadah. Sore ini kita mau belajar ciri-ciri orang yang bergairah dalam beribadah. Kita lihat di ayat yang kedua sampai yang kelima, saya bacakan untuk kita semua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bergairah dalam beribadah, yaitu memuji Tuhan senantiasa. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mempunyai gairah dalam beribadah, gairah ibadah, yaitu memuji Tuhan senantiasa. Salah satu unsur penting dalam ibadah adalah memuji dan menyembah Tuhan. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ada janji kebahagiaan di situ. Ada janji kebahagiaan bagi orang yang semangat memuji Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang bergairah dalam beribadah yaitu
memuji Tuhan senantiasa. Tidak cuma di gereja. Bapak Ibu Saudara bisa lakukan di rumah masing-masing bersama dengan sanak saudara. Memuji Tuhan senantiasa. Dari ayat ini mari kita jangan abaikan pujian kepada Tuhan. Meski tanpa alat musik, Tuhan menerima penyembahan kita. Jangan abaikan pujian kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara di rumah tidak ada gitar. Bahkan bisa akapelanan, tepuk tangan, bisa. Bapak Ibu Saudara juga bisa melalui sarana yang selama ini, dari awal pandemi virus corona sampai kemarin, GBI Sokit terus memberikan renungan-renungan malam, rema setiap malam. Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya berkumpul bersama anak, suami istri, anak. Menyaksikan renungan yang disampaikan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Sokit. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan, memuji Tuhan bersama. Jangan abaikan pujian kita kepada Tuhan meski tanpa alat musik. Tuhan tetap menerima pujian penyembahan kita. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 kita bisa belajar tentang Paulus dan Silas. Di mana Paulus dan Silas memuji Tuhan ketika dipenjarakan di Filipi. Kalau kita bisa bayangkan orang-orang yang ada di dalam penjara, mungkin ada alat musik tapi di tempat ibadah masih di tempat ibadah, karena beberapa kali saya dengan Pak Antipas kita melayani di lapas, ada alat musik tapi ya di tempat ibadah. Tapi kalau di ruangan masing-masing kita belum tahu. Nah, kita belajar di Kisah Rasul 16 ayat 25, di situ Paulus dan Silas memuji Tuhan saat dipenjarakan di Filipi. Mari setiap rumah tangga, setiap kita, Bapak Ibu Saudara, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ajak seisi rumah, anak-anak kumpulkan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang pertama, ciri orang yang bergairah dalam beribadah yaitu memuji Tuhan senantiasa. Walaupun tanpa alat musik, walaupun tanpa gitar dan lain sebagainya, kita bisa melakukan dengan sepenuh hati. Kita bisa melakukannya dengan penuh ketulusan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kita. Ada janji ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan senangi, kita memuji Tuhan senantiasa. Ada janji kebahagiaan. Jelas dikatakan di ayat yang tadi. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ketika kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan senangi, ada janji kebahagiaan di balik semuanya itu. Yang kedua, ciri orang yang bergairah dalam beribadah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat yang ke-9, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 yaitu bagian yang kedua di perikop ini. Ciri orang yang bergairah dalam beribadah yaitu mendapat kekuatan di dalam Dia. Mendapat kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Orang yang bersemangat beribadah mendapat kekuatan ketika melintasi lembah Baka. Bisa diartikan lembah Baka yaitu kesulitan hidup. Orang yang bersemangat beribadah mendapat kekuatan ketika melintasi lembah Baka. Sebaliknya mereka yang ogah-ogahan beribadah, sebaliknya mereka yang bahasanya ogah-ogahan itu bahasanya ya moh-mohan, bahasanya ya anget-anget kuku, males-malesan.
Sebaliknya mereka yang ogah-ogahan beribadah, yang tidak semangat dalam beribadah, hidupnya diliputi kesulitan dan kekhawatiran. Bisa dikatakan juga di situ, orang yang bermalas-malasan dalam beribadah, hidupnya diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Yang pertama, jelas sekali, ada janji ketika kita mempunyai gairah dalam beribadah dengan ciri, yaitu kita selalu terus-menerus memuji Tuhan senantiasa. Di balik semuanya itu kita mendapatkan janji kebahagiaan. Tapi sebaliknya ketika orang-orang bermalas-malasan untuk beribadah, hidupnya diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Ibadah adalah salah satu cara memupuk iman. Iman bertumbuh ketika dia beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sekali lagi saya katakan, GBI Sokit setiap hari memberikan renungan malam. Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul dengan anak, keluarga saudara, semuanya mendengarkan renungan malam, bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan renungan tersebut. Tanpa kita bisa mendengarkannya bersama-sama, mendengarkan setiap hamba Tuhan yang berkhotbah di situ, menyampaikan kebenaran firman di situ, belajar bersama-sama berkumpul. Iman bertumbuh ketika dia beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Agar iman setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita rapuh, cemas, takut, dan merosot imannya, maka koreksilah kehidupan ibadah kita. Sekali lagi saya katakan, jika saat ini kita rapuh, cemas, takut, memiliki kekhawatiran, dan rasa-rasanya iman kita merosot, maka koreksilah kehidupan ibadah kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, atau kita memilih seperti di awal kita katakan kubu yang kedua, senang karena diberi kesempatan untuk tidak beribadah. Mari kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, teman-teman semuanya, rajin beribadah. Karena melalui ibadah kita beroleh energi yang segar dalam menghadapi masa sukar. Terlebih saat-saat ini, ketika pandemi virus corona yang saat ini sedang merebak di kota bahkan bangsa kami. Kita tetap diberikan energi, kita tetap beroleh energi yang segar dalam menghadapi masa-masa sukar. Ciri yang kedua, orang yang bersemangat, orang yang bergairah dalam beribadah adalah mendapat kekuatan di dalam Dia, mendapat kekuatan di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, ciri orang yang bersemangat, orang yang bergairah dalam beribadah yaitu memuji Tuhan senantiasa. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bergairah dalam beribadah. Kita bisa melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 kita baca. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat yang ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Ciri-ciri orang yang bergairah untuk beribadah. Yang ketiga yaitu mengingat segala kebaikannya. Mengingat segala kebaikan yang Tuhan berikan. Ayat 12 menjelaskan bahwa Tuhan menjadi sumber dan perlindungan. Menjadi sumber dan perlindungan kita. Tuhan memberikan kasih dan kemuliaan. Tuhan melimpahkan kebaikan. Di ayat yang ke-12 saya bacakan. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan menjadi sumber dan perlindungan. Tuhan memberikan kasih dan kemuliaan.
Tuhan melimpahkan kebaikan. Pemazmur tidak melupakan kebaikan Tuhan meskipun kemungkinan sedang dalam waktu itu pemazmur sedang dalam masa-masa pembuangan. Itulah sebabnya ia menaikkan syukur dan bergairah rindu kepada Allah. Jadi pemazmur waktu itu walaupun sedang dalam masa pembuangan, dia tetap bergairah. Dia tetap menaikkan syukur. Dia tetap memiliki hati yang rindu kepada Allah. Orang yang ingat akan kebaikan Tuhan, saya katakan sekali lagi, orang yang ingat akan kebaikan Tuhan, digaris bawahi, dicetak tebal, pasti akan rajin beribadah. Sekali lagi saya katakan, orang yang ingat akan kebaikan Tuhan, pasti akan rajin beribadah. Kita masih bisa bertahan di tengah wabah, bisa bersama dengan keluarga. Itu semua adalah anugerah. Jangan pernah lupakan berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, walaupun yang sudah lanjut usia, karena memang protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah kepada kita, yang beribadah itu tidak boleh di bawah 12 tahun dan tidak boleh di atas 65 tahun. 65 atau 70 ya? 65 tahun. Terima kasih teman-teman di sini, sungguh luar biasa sekali. Ya. Di atas 65 tahun dan di bawah 12 tahun untuk sementara tidak boleh berangkat beribadah. Tapi ingat, setiap hari Minggu gereja kita selalu ada live streaming. Bapak Ibu Saudara, maaf yang sudah sepuh, yang sudah di masa-masa keemasan, yang sudah di atas 65 tahun ke atas, yang mengalami kelemahan tubuh, yang tidak bisa berangkat ke gereja untuk bersama-sama beribadah di gereja. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan live streaming atau beberapa menit kemudian akan di-share ke YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti lewat YouTube. Sekali lagi saya katakan, orang yang ingat akan kebaikan Tuhan pasti akan rajin beribadah. Walaupun melalui live streaming, walaupun lewat YouTube dan lain sebagainya, pasti akan rajin beribadah. Jangan pernah lupakan berkat yang Tuhan berikan. Mari setiap kita Bapak Ibu Saudara, dari sekolah minggu Superfight, setiap hari Minggu jam 11, ibadah raya dimulai pagi jam 8 dan ibadah raya sore jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya, bisa menyaksikannya, walaupun di rumah mengikuti live streaming, Bapak Ibu Saudara tetap beribadah. Jangan pernah lupakan berkat yang Tuhan berikan. Malam hari ini kita bersama-sama belajar. Ada 3 ciri-ciri orang yang beribadah, yang bergairah untuk beribadah. Yaitu yang pertama, memuji Tuhan senantiasa. Yang kedua, mendapat kekuatan di dalam Dia, mendapat kekuatan di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, mengingat segala kebaikannya. Mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, setiap malam gereja kita mengirimkan rema, memberikan rema renungan malam. Saksikan bersama keluarga, suami istri, anak-anak yang ada di rumah. Kita bisa menyaksikan bersama-sama. Ketika kepala keluarga di rumah bisa memimpin dalam doa. Kalau tidak ada alat musik, kita bisa akapelanan memuji Tuhan. Nanti kita mendengarkan setiap yang disampaikan hamba Tuhan dari live streaming atau dari rekaman yang diberikan melalui YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan semuanya itu di rumah. Tidak ada halangan sedikit pun. Orang yang ingat akan kebaikan Tuhan pasti akan rajin beribadah. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Kita tutup Alkitab kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Untuk setiap pembacaan firman-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik ya Bapa untuk setiap kami. Penyertaan, perlindungan, kebaikan-Mu Tuhan tetap Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami belajar
menjadi orang-orang yang bergairah untuk beribadah ya Bapa. Kami mau senantiasa memuji Engkau ya Bapa. Dan kami rasakan Tuhan, kami selalu mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, berkati setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Dan berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami lebih lagi rajin dalam beribadah ya Tuhan. Kami tidak mau melupakan setiap kebaikan yang daripada-Mu Tuhan. Dengan kami selalu rajin dalam beribadah, baik yang datang ke gereja maupun kami beribadah di rumah. Kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus umat-Mu jemaat GBI Sokit, jemaat Sukareja Kidul. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan. Usaha pekerjaan semuanya Tuhan yang memberkati. Studi anak-anaknya Engkau selalu yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ya Bapa malam hari ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami akhiri doa malam kami malam hari ini ya Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.